Jam 5 lewat 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitul Mukmin, daramang sadayana. Alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu langsung fisik kita merespon dengan syukur yang tidak berhenti dan direspon oleh para malaikat, ditulis menjadi ibadah, dan Allah mencatat kita merupakan insyaallah bagian dari hamba-hambanya yang muttaqin, muhsinin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mani hoream nyebut amin teh ibu-ibu. Siga nu hoream gitu. Tentunya sing semangat amal taklim di masjid lagi membahas Al-Quran adalah yang tidak ada bandingnya. Amal kerja yang insya Allah paling mulia di pagi ini. Setelah ini olahraga silakan. Bade sabar baik ya 1 jam calik. Insya Allah. Bade nyarandai baik supaya kuat 1 jam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin meneruskan yang lalu. Ini yang ketiga ini. Wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir, gitu bahasa bacanya itu. Wasalisu yang ketiga, fakrun daimun, hidup terus sederhana terus menerus, ikhtiar hidup, gaya hidup sederhana, membiasakan hidup sederhana. Ini fakrun daimun. Fakur itu fakir, artinya hidup sederhana. Ma'ahu, bersamanya selalu zuhdun hadir, maka akan terbentuk sikap zuhud. Zuhdun, sikap zuhud yang akan selalu hadir menemani hidup kita. Fakir inilah yang Rasulullah pernah meminta, ya Allah jadikan aku orang fakir. Di dalam Quran ada, kita termasuk nahnul aghniya, Allah itu kaya, kami ini kaya. Wa antumul fuqara, kalian itu fakir. Itu bahasa Allah buat kita. Jadi kita ini fakir. Cik aja sebut, ya pakai cik aja. Coba aja Pak lihat, apa yang kita punya dari yang ada pada diri kita hari ini? Gak ada. Apa yang kita punya? Semua milik Allah. Semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit di bumi, dan apa yang ada dalam tubuh kita ini milik Allah. Makanya etikanya harus menjaga itu, karena milik Allah yang sudah dikasih harus dijaga. Fisik dijaga, jiwa dijaga, semua harus dijaga. Ini titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu udah dapat air belum? Ya Ustadz dulu lah. Sabar. Akan datang waktunya. Ngambil sendiri. Wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Zuhud itu apa Pak? Tadi fakir udah. Fakir itu artinya Allah bilang kita fuqara. Fuqara itu iya ya katak. Mau ngaji mungkin ya.
Tapi dia tempatnya bukan di sini. Biarin dia ngajinya di luar saja. Profesor nggak bisa ngambil kata, Pak. Mau ke ibu kali, mau ke ibu. Zuhdun itu mengambil dunia seperlunya, menghindari dunia yang nggak ada perlunya. Mengambil dunia seperlunya dan menghindari dunia yang tidak ada perlunya. Sederhana ya. Oleh karena itu hidupnya sederhana. Ambil dunia seperlunya aja. Perlu buat hidup hari ini, besok. Besoknya Ustadz berapa lama? Ada yang bilang 7 turunan. Gak juga. Itu yang bakal membuat hati kita berkarat. Nah, kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Sederhana di dunia. Haddatsana Abu Ubaidah bin Abi As-Safar. Haddatsana Syihab ibnu Abbad. Kalau ada hadis kayak gini ya Pak ya. Ini semua sanad-sanadnya ini nggak usah disebut. Jadi yang terakhir saja yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sini aja nih. An Sahlib bin Sa'din As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah ya ini. Ini udah nggak baterainya kali ya. Ruwahu Ibnu Majah, hadisnya sahih. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, rajulun. Seorang laki-laki, rajulun ini. Enggak disebut namanya di hadis ini. Faqala, ngomong laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Beri tunjuk aku, beri dalil aku, beri tunjuk aku, kasih tahu aku ya Rasulullah. Ala amalin, atas amal, iza ana, apabila aku amil tuhu, pasti melakukannya, ahabbani Allahu. Jadi ini saya copy Pak dari hadis, tapi ini banyak yang salah syakalnya Pak. Jadi kita benerin sambil dibaca aja ya Pak ya. Pakai kaidah ilmu nahwu dan sharaf. Yang tadi ya Rasulullah ini dullani ala amalin, benar. Idza ana amiltuhu, apabila aku melakukannya, mengamalkannya, mengerjakannya, ahabbani Allahu, ini bukan ha tapi hu. Ahabbani Allahu, Allah pasti mencintai aku. Beritahu aku ya Rasul, amal apa yang kalau aku lakukan Allah pasti mencintai aku. Wa ahabbaniyan nasu, dan akan mencintai aku seluruh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak enggak punya baterai Pak ya? Ada yang giniannya Pak di sini? Ada. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ini dipakai terus jadi habis gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara bacanya kalau pakai ilmu nahwu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fi aidin nasi yuhibbuka. Sabda Nabi, izhad, bersikap zuhudlah, fid dunya, dalam kehidupanmu di dunia. Yang tadi itu, ambil dunia seperlunya, tinggalkan dunia yang tidak diperlukan. Apalagi yang kira-kira dunia mengotori hati, mengotori pikiran, jangan diambil. Kalau memilih dulu, Pak DKM dulu waktu mau menikah milih istri itu ada berapa pilihan waktu itu? Wis banyak. Jadi laku keras ini, masih muda ini. Padahal waktu itu calon istri belum tahu profesor dan belum tahu waktu itu. Kita harus memilih.
Maka alhamdulillah sudah dipilih. Padahal dulu ada yang ngaju-ngajuin tapi kira-kira bakal ngotorin pikiran, ngotorin hati, jangan dipilih. Yang kita pilih adalah yang kira-kira bakal mensucikan dan membersihkan pikiran kita. Kebayang lamun kita memilih yang artis-artis itu. Ya Allah, Pak, nyeri hati. Pikiran tuh kotor gitu. Maka udah yang sederhana-sederhana, ini kan yang sederhana banget ini, cantiknya cantik sederhana. Kalau itu mah cantik nate buatan. Ya, artificial intelligence. Buatan, Pak. Aslinya belum tentu begitu. Kalau ini kan asli banget, ini lihat tuh. Ini cantiknya cantik surga ini. Masya Allah. Manintu atoh pisan ibu dipuji teh. Alhamdulillah ya Bu ya. Punten Bu. Yuhibbakallah, Allah pasti akan mencintai kita. Ini sabda Nabi. Kalau kalian bersikap benar terhadap dunia selama hidup di duniamu yang tidak panjang, kira-kira 60-70 tahun itu, maka Allah bakal mencintaimu. Wah, kalau Allah sudah cinta, kira-kira kita dikasih apa, Pak? Semua yang baik-baik bakal dikasih, yang buruk-buruk dihindari. Semua dikasih yang baik bagi kita. Seperti kita mencintai anak kita, apapun kita kasih, tapi kalau dia minta yang tidak baik, gak akan dikasih. Benar. Kalau kira-kira dia meminta sesuatu yang pibahayaun, dia gak tahu, kita gak akan kasih dengan cara kita. Cara kita itu artinya, mungkin kita ngeles, mungkin kita pura-pura gak punya uang, gitu ya Pak ya. Cara kita, yang bagaimana anak kita tidak sedih. Padahal dengan cara kita itu, kita sedang menghindari dia. Kadang-kadang bahkan kita sampai berbohong. Punten, Bapak lagi nggak punya uang, kan gitu. Kelas 5 SD, tapi minta motor. Coba sekolah pakai motor, orang lain pakai motor. Mau dikasih nggak anak kita? Padahal duit kita banyak, alhamdulillah. Tapi nggak dikasih. Alasan kita bilang jangan, nanti kamu nggak diceritain apa-apa. Sudah deh. Berbagai cara orang tua. Cara orang tua bagaimana menghindari anaknya agar mudah-mudahan tidak celaka di kemudian hari. Begitu cara Allah. Yuhibbakallahu wazhad fi aidin nas, maka sama manusia juga begitu. Kalau ada manusia punya yang kita tidak punya, bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia lain. Jangan iri, jangan dengki. Jangan iri, jangan dengki. Jaga hati, jaga pikiran. Itu rezekinya. Doa kita kemudian mudah-mudahan dia bisa membawa manfaat, membawanya untuk hal yang manfaat. Dia bisa beli Rubicon, kita enggak. Dia bisa beli Alphard yang baru, kita enggak. Itu soal dunia Pak ya, dunia. Enggak apa-apa. Apa-apa. Istri bilangnya, Pak, batur mobilnya udah luar biasa. Pakai captain seat. Orang mah masih kieu. Mah, ini rezeki kita dari Allah, ini yang paling baik. Jadi jangan ngukur rezeki orang lain. Itu artinya izhad fima aidin nas. Berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia lain. Jangan iri, jangan dengki. Maka yuhibbuka, manusia bakal mencintaimu. Apa susahnya sudah hidup Pak? Kalau sudah Allah mencintai kita, masyarakat mencintai kita. Nggak ada Pak yang diinginkan lagi kecuali itu. Allah mencintai kita, manusia mencintai kita. Ternyata kuncinya adalah hidup sederhana. Hidup sederhana. Keywordnya itu. Pernah saya sampaikan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia itu hanya permainan, lolobana permainan, walahun senda gurau, zinatun hanya perhiasan saja, wa tafakhurun kebanggaan
bainakum, di antara kalian, saling membanggakan diri, memiliki segala. Wa takasurun fil amwal wal aulad, hanya ngumpul-ngumpulin harta dan membangga-banggakan anak keturunan. Cuman gitu doang kehidupan dunia. Ini kata Allah, bukan kata saya. Al-Hadid ayat 20. Kama saligoisin, seperti hujan. A'jabal kufar nabatuhu, kalau dia turun di malam hari, maka pagi-paginya al-kufar. Kufar itu bukan orang kafir, Pak. Kufar ini artinya para petani. Para petani itu penanam padi, penanam pohonan, dia a'jaba, dia ajib, merasa aneh. Pagi-pagi sudah segar pohonan, sudah tumbuh, bahkan sudah ada yang berbuah. Setiap pagi dia periksa tanamannya itu, Pak, keanehan saja yang terima. Ini sekarang udah berbuah. Ini sudah segar lagi, ini udah hidup lagi, terus gitu, Pak. Itu namanya a'jabal kufara nabatuhu. Membuat ajib kepada para petani nabatuhu, oleh pohon-pohonan itu. Karena tadi malam atau kemarin ini diturunkan hujan. Begitu, senang lihat, wah, punya mobil, punya rumah, senang. Wah, senang gitu, Pak. Summa yahiju fatarahu musfarra. Tapi kemudian lama-lama pohonan itu pun mengering, Pak. Mengering, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mengering. Fatarahu musfarron, maka kamu lihat dia menguning. Nggak lama tuh siklusnya. Yang tadinya kita senang banget tuh, Pak. Tapi karena kepada suami mah, karena cintanya sejati, meskipun guys aki-aki tetap disayangi, dicintai. Betul, Pak ya? Iya. Meskipun sudah nini-nini, tapi karena cinta sejati tetap disayangi, dicintai. Mun kama mana dituntun. Summa yakunu hutoma, kemudian dia menguap. Hutoma itu menguap, kemudian dia hilang. Ada sudah yang hilang dari hidup kita, dari dunia ini, Pak? Banyak. Masa lalu kita udah hilang, Pak. Dulu pernah punya motor, Pak, ya, bangga banget, Pak. Hilang udah itu, udah lewat masanya. Udah nggak punya kita. Kita punya orang tua dulu sangat membanggakan kita, udah hilang, Pak. Sudah ada di alam barzah hari ini. Itulah dunia, bergiliran. Wa fil akhirati, itu dunia yang bakal hilang darimu. Kau miliki semua, begitu ada yang meninggal, kau saksikan, tidak ada yang dia bawa dari dunia ini, benar? Hanya kain putih yang dibawanya, dibungkusnya, mandi nggak bisa. Sabunnya juga bukan sabun yang bagus-bagus tuh, Pak, yang kayak di hotel-hotel gitu. Udah pakai sabunnya sabun apa kalau mandiin mayat itu, Pak? Sabun batangan. Kain putihnya juga gak ada yang dibawa. Apa yang masih tersisa akan kita bawa ke dalam tanah itu? Kehidupan barzah maksudnya. Wa fil akhirati azabun syadid. Allah mengingatkan, kalau hidup kamu di dunia itu salah, di akhirat akan ada azab yang pedih, sudah disiapkan. Tapi juga jangan khawatir, wa magfiratu minallah wa ridwan, ada ampunan dari Allah dan keridhaan. Ingat, ujungnya ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali, jadi kalau ada kecuali gini, Pak, nih illa pakai emaknya ini nafi. Mak nafi. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan mata, kesenangan al-gururi yang seringkali menipu kita. Saya mulai dari sini. Ini sudah juga kita bahas ayatnya. Tapi mengingatkan karena bahasan kesederhanaan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman. La tulhikum. Kalau ada kata tulhi, alhayulhi. Bapak hafal surat At-Takatsur, alhaakum at-takatsur, dari kata alha. Ini kalimat fi'il mudhari'nya. Asalnya yulhi pakai iya. Alhaakum at-takatsur. Kalau ini alha yulhi. Karena amwal itu disifati muannas, maka tulhi. La tulhi, iya-nya dibuang. Jadi enggak ada iya, tidak tulhikum. Tapi la tulhikum.
Karena apa? Fi'il amar. Fi'il amar dibuang iya-nya, hazful ya. La tulhikum. Nah, gini kalau bahas tafsir pendekatan ilmu nahwu sharaf kayak gini, Pak. La tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan kalian amwalukum oleh harta kalian, wala auladukum oleh anak-anak kalian, an zikrillah, dari menyebut Allah, dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai harta dan anak kalian, keluarga kalian, jangan sampai melupakan kalian. Zikir, salat nomor 1. Lupa kepada anak pada saat ingat sama Allah nggak apa-apa. Nah, yang bagus adalah yang zuhud itu adalah kalau ingat pada Allah pada saat kita ingat pada anak. Anak ibu lagi di Garut lagi nih Pak. Garut lah. Misalnya lagi di Garut. Ingat sama anak, ingat sama Allah nggak? Pasti. Segera kita titipkan, ya Allah titip anak saya sedang di Garut. Selamatkan dia ya Allah. Mataku 2 nggak bisa lihat, fisikku jauh 30 kiloan 40 kiloan jauh, aku titip padamu, engkaulah maha penjaga ya Allah. Kan gitu ya. Jadi ingat anak pasti ingat Allah. Boleh nggak kalau kita ingat Allah kita lupa anak? Boleh, karena kita terlalu ingat Allah, sudah lupakan yang lain. Kalau kita ingat sesuatu dunia, lupa sama Allah, Allah jealous, Allah cemburu, Allah pencemburu. Kata Allah, kamu ingat makhlukku, kenapa lupa apa aku? Aku yang menciptakan itu semua. Kalau ibu ke Cicalengka lihat pemandangan yang sawah bertahap-tahap gitu Pak ya, hijau, belakangnya ada pohon kelapa, kampung, terus udara lagi cerah, luar biasa, udara sejuk. Ingat sama Allah nggak Pak? Pasti ingat. Kita bilangnya Masya Allah, Subhanallah, takjub kan Pak? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Apa yang diucapkan Nabiullah Sulaiman bin Daud? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ya Allah, ini semua adalah karuniamu. Begitu Ratu Bilqis dengan setengah kekuasaan terhadap dunianya sekarang bersatu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki semuanya. Nabi Sulaiman gak sombong, cuma bilangnya hadza min fadli Rabbi. Inilah dia karuniamu ya, sebagian dari karuniamu yang engkau sedang menguji. Ashkuru am akfur, apakah aku syukur atau kufur? Ini ujianmu ya Allah, luluskan aku. Betul, begitu besoknya Pak, Nabi Sulaiman terlambat sholatnya. Zaman Nabi Sulaiman sholatnya cuma berdiri, cuma qiyam aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena apa? Karena ngurus unta. Untanya banyak sampai sholatnya terlambat. Apa kata Nabi Sulaiman? Semua aku sodakohkan 1000 untaku. 1000 untanya disodakohkan karena sudah melalaikan dirinya dari zikir sama Allah. Itu zuhud. Kita mah pasti nggak bisa lah. Sok lagi nyuci mobil ada azan terus sholat jadi terlambat. Sok kasbikeun ke Pak RT eta mobil. Hah? Ditolak sama PRT. PRT-nya lagi di masjid. Kalau masih mobil mah enggak apa-apa Pak. Coba Bapak ngurus istri kemudian sampai lupa sholat. Bukan apa-apa sebab geus aya nu nampi deui disodakohkan juga Pak. Maksudnya bapak-bapak bukan ibu-ibu. Geus aki-aki. Ini larangan dari Allah ini. Jangan sampai kalian terlalaikan oleh harta dan keluarga dari menyebut nama Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu?
faulaika humul khasirun, maka dialah orang-orang yang rugi. Maka supaya tidak rugi, Allah bilangnya yang punya berlebihan harta, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan. Jangan dikumpul-kumpulkan saja, infakkan. Nafkahkan dan infakkan. Mim sebagian, ma apa-apa, razaqnakum yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli sebelum ayyatiya ahadakumul maut. Ahada jadi maf'ul nih Pak. Al mautu jadi fa'il, pelaku. Sebelum datang kematian menjumpaimu. Karena kalau sudah datang kematian menjumpaimu, maka orang yang mati selalu ngomong fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguhkan, jangan sekarang, aku belum siap ya Allah. Suruh balik lagi itu Israel pulang. Kenapa? Karena aku minta waktu aja sedikit. Untuk apa? Fa'as-saddaqo, aku mau sodakohkan. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang akan menjadi orang soleh. Gak ada pilihan ya Allah. Hidup ternyata cuma dua, sodakoh dan menjadi orang soleh. Itu yang membuat orang apa? Tidak rugi. Apa kalau tidak rugi itu Pak? Untung. Ini nih, menghindari ini, rugi. Supaya tidak rugi, khasirun, maka lakukan yang ayat 10 ini. Tapi Allah udah bilang begini, hei manusia, kenapa kamu lalai dulu di dunia, tidak zuhud hidupmu? Allah bilangnya gini, wala yuakhirallahu, tidak akan mengakhirkan oleh Allah nafsan satu jiwa pun, idza jaa ajaluha, kalau sudah datang ajalnya. Sudah tertulis, nggak bisa dimundurin, punten Pak, nggak bisa dimundurin Bu, punten Bu, kata Allah gitu. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha tahu terhadap apa saja yang pernah kalian lakukan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Maka kalau pengen tidak nyesal di kemudian hari, sesalah dahulu. Sesal dahulu berarti ngajilah rajin-rajin gitu. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum. Ini suratnya surat Luqman ayat 33-34. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang memberimu hidup, yang memeliharamu, memberimu rezeki, memilihkan pasanganmu, menghadirkan anak-anakmu dalam keluargamu, yang telah memberikan kamu harta yang cukup. Takwa kepada Allah. Wakhshaw yauman, takutlah pada datangnya satu hari nanti. Wakhshaw, takutlah, khasyah. Wakhshaw, takutlah kepada satu hari. La yajzi walidun an waladihi, hari itu tidak bisa nolong. La yajzi, tidak bisa menolong. Walidun, seorang tua, ayahanda dan ibunda, nggak bisa menolong. Walid an waladihi, dari anaknya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika Kan'an, betul Pak ya, nggak bisa nolong. Wala mauludun, dan anak pun pada hari itu tidak la huwa jazin, dia bisa menolong. Tadi pakai fiil, kalau ini pakai isim fa'il. Jaz, dari yajzi, jaza memberi balasan, menolong. Yajzi, orangnya jazin. Dan pada saat hari itu tidak ada anak yang bisa menolong an walidihi, orang tuanya. Jadi masing-masing. Inna wa'dallahi haqqun, janji Allah yang ada dalam Quran semuanya itu hak, benar adanya, semua pasti. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Pesannya adalah pesannya. Karena orang nggak bisa nolong kepada kita, maka pesannya fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian ketipu oleh kehidupan dunia. Karena sifat dasarnya dunia ini menipu, maka jangan ketipu. Lihat aslinya, lihat apa yang di belakang gambar aslinya. Wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian dilalaikan, jadi jauh sama Allah gara-gara al-ghurur, yang menipu tadi. Yang menipu itu maksudnya adalah agar kita jauh dari Allah.
Ada nggak orang yang sangat mencintai dunia sampai akhirnya dia lupa mati? Allah Rasul menyebut al-wahn, sakit al-wahn, apa sakit Tuhan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia sehingga membenci kematian. Bapak Ibu suka nggak sama kematian? Yang tidak boleh itu membenci, Pak, karohiyah. Dia itu bakal datang sama kita. Kenapa dibenci? Kalau dia datang, kalau dia sekarang dibenci, nanti datangnya bakal sadis, Pak. Maka dicintai dia di kematian tuh. Tapi kita bilang, tong datang ayun adek. Kayak baik. Mata kalau geus nyeri beuteung biasanya teh ya. Moal rek maot gitu ya. Moal maot gitu ya. Jangankan nyeri beuteung, nyeri cingir geus maot gitu ya teh maot. Cek pamajikan teh jauh tina peujit cenah eta. Moal. Nyeri waos saruanya, Pak. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa pesan sederhananya? Di surat Luqman, dalam kehidupan bersosial nih Pak. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan pipimu ke arah yang lain dari manusia. Jadi ketemu manusia, siapapun manusianya, jangan pernah ngabalieur. Kan ngabalieur teh. Buang muka. Wala tusa'ir teh jangan kau buang mukamu dari manusia. Mungkin karena mukanya jelek jadi dibuang lah. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jadi hadapi manusia dengan sikap hormat, respect. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan jalan di muka bumi ini dalam keadaan membusungkan dada. Apa maraha itu? Sombong. Jangan sombong. Punya apa kamu? Mobil bukan punya kamu. Bentar lagi juga berganti kepemilikan tuh jadi milik anak-anakmu. Bentar juga jadi milik orang lain tuh, milik dealer. Memang selamanya jadi milikmu? Enggak. Gitu kira-kira ya Pak ya. Rumah yang Bapak tinggalin memang jadi milik kita terus? Enggak, besok lusa kita tinggalin Pak. Berganti kepemilikan. Siap-siap. Berganti kepemilikan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau jalan tamshi, masya yamshi, masyatan, jalan. Di Arab itu kalau haji Pak ya. Tadi saya baca suratnya Al-Baqarah ayat tentang haji. Itu ada namanya thoriq atau syawari', jalan-jalan raya itu lil musyat. Lil musyat. Musyat itu dari kata masya yamshi. Apa artinya? Pedestrian street. Pedestrian street itu untuk pejalan kaki. Jadi dari Mina ke Arafah, dari Arafah Muzdalifah, Muzdalifah Mina berjalan kaki. Itu ada treknya. Dicat merah sepanjang jalan, nanti sisi jalannya itu ada tempat minum. Terus dan perjalanannya nggak ada yang siang hari panas, nggak ada. Meskipun musim panas, perjalanannya pasti di malam hari atau di pagi hari. Kalau dari Mina habis subuh menuju Arafah. Sampai ke Arafah pagi-pagi. Di Arafah lagi panas-panasnya kita wukuf. Dalam tenda. Di dalam tenda. Sampai menjelang maghrib. Jam 5 keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Malam juga Pak. Maghrib di perjalanan. Sampai di Muzdalifah Isya. Diam di situ. Ambil batu, berzikir, bertasbih, bertalbiyah, bertakbir. Terus sampai kapan? Sampai subuh juga. Dari subuh, pada subuh di situ, baru menuju ke Mina. Ngapain? Melontar Aqabah.
Setelah Aqabah baru ke Mekah pagi-pagi itu masih jam 7. Udah di Mekah lagi. Ngapain? Tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf ziarah, tawaf sa'i. Sa'i haji. Karena kita tamattu, maka sa'inya sa'i haji. Selesai baru balik ke Mina lagi. Itu perjalanan. Nah, kok jadi haji ini? Karena cerita musyad, tamshi. Fil ardi maraha, jangan kau jalan di muka bumi mengangkat dada karena sombong maksudnya. Kalau memang dadanya nyeri mata kita ini mah sombong Pak yang enggak boleh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka sama orang yang sombong dan membanggakan diri. Enggak suka. Mau ngomong apa saja kalau sombong dan membanggakan diri Allah enggak suka. Allah enggak suka. Maka orang yang zuhud itu Pak tenyirikeun. Tidak kaciri. Karena dia sikapnya rendah hati. Padahal otaknya penuh sama ilmu-ilmu Allah luar biasa. Padahal Allah menitipkan banyak harta yang berkah kepadanya. Tapi dia tidak sombong. Tidak pernah membanggakan diri. Enggak pernah ngomong sesuatu tentang dirinya. Ketinggian dirinya. Enggak Pak. Tidak pernah. Catat. Orang yang zuhud adalah enggak pernah ngomong tentang kehebatan dirinya. Enggak. Namanya ujub. Kalau udah ujub, ujungnya apa Pak? Takabur. Nggak boleh ujub takabur. Ujub takabur hanya milik Allah. Tidak boleh kita pakai. Itu pakaian Allah. Nggak sedang Pak. Sama dengan Incu yang baru 5 tahun pakai jas kita. Pantas nggak? Aki, sini jasnya sama Dede dipakai. Udah pakai jas kita. Kegedean nggak pantas Pak. Kata orang lain, ini bukan pakaian kamu, nggak pantas, bukan. Jangan dipakai. Takabur itu pakaian Allah. Sama Allah pantas nggak? Ginding Pak, memang Allah itu mah pakaiannya. Boleh Allah sombong nggak? Boleh. Allah wajib sombong Pak. Sombong itu buruk buat manusia karena bukan pakaian kita. Al-Mutakabbir itu Allah, sifatnya sifat Allah yang nggak boleh pada diri kita, nggak boleh. Jangan salah nih Pak, saya koreksi Pak ya, saya koreksi. Jangan sampai ada yang bilang, sikap takabur itu sampai dianggapnya jelek semua. Enggak Pak, dia pantas bagi Allah. Sampai ada yang bilang nih, kok Allah jelek gitu ya? Karena dia punya mindsetnya bahwa takabur itu jelek. Pernah Anda nggak dalam pikiran Bapak terlintas kayak gitu? Nah Allah takabur ya. Allah takabur. Emang kenapa? Allah memang wajib takabur. Karena Allah punya semua. Yang gak boleh takabur adalah manusia. Allah wajib. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sifat Allah. Karena itu manusia nggak boleh. Nah, ini dia. Waqshid fi mashyika. Sederhanalah dalam jalan. Sederhana itu tidak, gaya hidup itu mulai dari jalan Pak. Jalannya tong gancang teuing, entong lawan teuing. Lamun teuing didorong ku batur dari belakang, lamun gancang teuing nabrak batur, betul Pak? Waqshid fi mashyika. Masyi itu dari kata masya yamshi ini, masya yamshi. Masyik, perjalananmu. Sederhanalah, cukuplah, paslah fi masyika dalam jalanmu. Waghdud min sautika, rendahkan suaramu. Tong jejerewetan gitu, ngomonglah yang nadanya rendah hati. Bukan hanya nada, isinya juga rendah hati Pak. Isi pilihan katanya itu rendah hati. Bagi sudah orang Sunda kan, ya kuma aing we. Dan nu aing. Anu nu aing teh ngan versi bungkul. Dia ku aing, bapak aing.
Mari kita sederhanakan bahasanya. Kita rendahkan, jangan kasar, jangan tinggi, jangan sombong. Nadanya pun jangan tinggi-tinggi. Nada biasa saja. Enak nggak kalau Bapak baru datang capek-capek dari luar, udah ketemu banyak orang yang membuat kita kesel ya Pak ya, lalu sampai ke rumah tuh terlambat. Tiba-tiba si ibu nadanya keras lagi. Di mana Bapak? Ditungguan tadi teh. Lain janji Bapak teh. Nah, mulai jadi ceramah kieu. Ini pengajian lain. Mulai ngomongnya gini, husnuzon Bu. Bapak macet Pak ya. Yes Pak, nggak apa-apa. Nanti juga nggak apa-apa, nanti lagi, besok lagi aja. Sekarang udah sempat, udah kemalaman. Bapak capek. Kata bapaknya pasti ngomong gini, nggak apa-apa. Bapak capek dikit aja kok. Asal Bapak mandi dulu aja. Kan gitu, bener nggak? Coba kalau udah tarik ngomongnya. Nu tadi nages mikir gitu jadi. Nah, orang capek-capek balik mulai. Jadi orang yang mereka indit ke. Bahasanya harus sederhanakan. Isinya maupun nadanya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara paling buruk adalah suara gemercik. Suara apa itu Pak? Keledai. Udah cempreng, butut deh. Keur mah tarik salah, coba eta kumaha? Keur tarik salah eta ngomong teh. Pasti bapaknya, pastinya. Padahal lain. Aya di lemarina. Panas geus 30 menit nyareka. Ta eta ankarol aswat ta eta maksudnya. Cik sebelum ngomong teh periksa heula. Bapak tarik ngomong teh padahal bapak sorangan nu nyimpenna. Eta nyarekan ke istri teh. Duh ika. Cek istri teh geus istighfar astagfirullah, teh dosa naon urang teh. Sok isuk dicarekan kieu. Teu naon Bu, dicarekan ku caroge. Oke ya. Nah, ini dia. Tanya mana dibahas. Sekarang tadi barusan yang amat nyata. Ya Bani Adam. Hei anak Adam. Khudzu zinatakum, bawalah, pakailah, kenakanlah bajumu, pakaianmu, pakaian sholatmu yang terbaik. Anu henteu ledeh, anu henteu bolong, tapi ari daster di jero mah teu naon kelekna loba bolong. Yang penting kan muknahna. Banyak yang nanya itu, Ustaz, saya teh sholatnya sok pakai daster jerona. Kumaha gitu dasterna? Ya, daster anu geus 7 mulut teh Ustaz. Anu geus bolong kelekna. Nah teh aya deui gitu. Henteu nu mah tiis pisan anu geus lillah kitu mah Ustaz. Da lobang anginna di mana-mana. Teu naon Ibu cek abdi teh, da eta mah di jero leres teh. Tah nanti dosana teh lamun ka imah. Si bapak kebagian daster anu goreng patut. Air giliran ulin aralus bajuna. Pakai olehmu pakaian terbaik, bawa dunia terbaikmu kalau mau ke masjid, mau sholat, mau ibadah. Masjid di sini maksudnya ibadah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik dari duniamu, yang halal, yang bersih, yang suci, yang bagus, terbaik. Coba gimana saya Pak? Makasih Bu. Udah gini, udah bagus Pak ya? Wangi lagi kan Bu ya? Coba kalau bawa kelek. Habis Ibu nggak ada yang begitu, jadi saya keluar gini.
Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawa dunia terbaikmu kalau mau ibadah. Sudah dilaksanakan, Pak? Alhamdulillah. Ini yang pakaian terbaik ini. Tapi juga nggak bisa gini, misalnya, Ustadz pakaian terbaik saya teh yang suka dipakai ke undangan itu teh pakai apa namanya, pakai renda, pakai apa namanya teh mute, tuh pakai yang gitu ya Bu ya. Ya nggak usah lah dipakai gitu, kayak orang jadi geger pan. Pakailah yang memang kita bangga memakainya. Pakaian sholat. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Ini dia Pak. Makanlah dan minumlah wala tusrifu, jangan berlebihan. Apanya berlebihan, Pak? Jumlahnya berlebihan, harganya berlebihan. Jangan. Ada nggak kita sering makan di rumah berlebihan jumlahnya? Sampai ibu teh nyimpen teh bolak-balik kulkas, balik dari kulkas, masuk lagi, keluar, oh, dihanutkeun, dicaian, terus bolak-balik. Aya nggak Bu? Aya. Itu berlebihan. Kan nggak dimakan ustadznya, berlebihan di atas meja. Nggak boleh juga berlebihan dalam perut. Udah pesan segala dipesan di meja makannya. Dimakan. Aduh, harus dihabiskan KB ini. Tidak harus. Kenapa harus? Kenapa mesennya banyak-banyak? Betul nggak? Seakan-akan tuh kalau sudah dipesan harus dimakan. Seakan-akan. Tidak harus, Pak. Kenapa mesennya salah? Kira-kira begitu. Maka ambillah seperlunya. Cik, Pak, kita koreksi, Pak. Hari ini kita ada undangan pernikahan, betul ya? Kenapa ada Pak Patrisno? Nanti saya khutbah nikah sore di acara beliau. Terus kalau ke undangan Pak, banyak gak orang yang ngambil tidak seperlunya? Karena tidak pengen pulang anting. Dia pikir dengannya si gade imah, anu hiji wungkul. Pan didinya mah dengannya loba. Ngambil sangu jadi loba. Ambil KB dihabuskan. Mana yang tidak perlu jangan diambil Pak. Yang gak akan dimakan, gak muat perut, jangan diambil Pak. Jangan ngukur pakai piring orang lain, betul gak? Kenapa ngambil 3? Ngambil 3, berarti ngukur batur. Ukurlah dengan ukuran perutmu, kebutuhanmu, itu namanya zuhud Pak. Ambil. Kenapa dikit? Perut aku segini jumlahnya. Kamu masih silakan, masing-masing. Jangan ngikutin orang. Kita orang yang sakit itu. Ambil sate tilu, orang tilu. Udah gitu coba Pak nggak dimakan, nggak habis dimakan. Udah nggak habis dimakan, disimpan di mana itu teh? Di bawah kursi. Asa teu boga dosa. Ngantri deui. Dinu sate. Naon eta teh? Lontong. Dikasih 2, nawar. 4. Dimakan 2, sisa 2 lagi, bawa kursi lagi, ambil lagi, bakso tahu, dikasih 3, minta 5, coba eta. Udah gitu di bawah lagi, ya Allah ya Karim, itu apa kira-kira itu? Mubazir Pak, ini dia nih ayatnya, na'udzubillah min dzalik. Wala tubazzir tabzira. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzir. Jangan gaya hidup mubazzir. Innal mubazzirina, sesungguhnya orang yang hidupnya mubazir itu, berlebihan itu, kanu ikhwanas syayatin, mereka pasti teman-temannya setan. Sedangkan setan itu kata Allah, wa kana syaitanu lirabbihi kufur. Berarti dia orang kafir Pak. Sifat begitu itu sifat kufur atas terhadap nikmat. Itu maka Rasul mengatakan syarrut ta'am. Yang gitu disebut syarrut ta'am. Makanan paling jelek.
Jangan salahkan yang punya hajat. Yang punya hajat memang mau menyenangkan para tetamu. Ini tetamunya yang ngambilnya teh. Sebab mana teh ngukur gaya hidupnya ekonomi, apa? Cost and benefit. Nanya ke istrinya teh, istrinya amplop seberapa? 500, masih lobang makan 500 mah. Masa begitu? Enggak, ambil seperlunya. 500 mah eta mah sedekah ke teman, sahabat, saudara. Jangan diukur sama makanan yang kita makan. Begitu di mobil teh tadi mama makan apa? Es krim wungkul. Rugi atuh urang teh. Kondangan segitu es krim wungkul. Dicarekan eta. Padahal anu soleh mah istrina. Kenapa ngambil itu wungkul? Da bapak ngambil kabeh. Jadi ku bapak diambil kabeh. Jadi mama teh tengeunah we teh enak es krim bae. Anu soleh siapa? Istrina soleha. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Kalau kalian memberi nafkah dan infak, lam yusrifu, jangan berlebihan. Wa lam yakturu, jangan terlalu pelit. Gimana tuh ukurannya? Wa kana baina zalika qawama, tengah-tengah paling. Pertimbangkan di sini ada maslahat. Apa yang paling maslahat? Yang paling benar. Jangan diukur, Pak. Bapak mah kata istrinya, si bapak itu mah kalau ngasih duit ke istrinya teh 5 juta sebulan. Oh, bapak itu mah ngasih 3 juta sebulan. Oh, bapak itu 2 juta sebulan. Bapak itu ngasihnya 10 juta sebulan. Jangan diukur sama orang lain. Mana yang paling pas? Ukur kemampuan, ukur keadaan, ukur kemaslahatan. Betul, Pak ya? Ada nggak orang yang hidupnya terus nganjuk-nganjuk gitu, Pak? Ada. Karena habis. Ada nggak orang yang hidupnya terus berlimpah tapi tidak dinikmati? Sakitu beunghar teh, sanguna teh dicampur sama pasir. Hayang beunghar. Nanawanan. Nikmati hidupmu, betul Pak. Tapi jangan berlebihan dan jangan pelit. Jangan juga terlalu boros. Ini tuh nggak boleh boros, tidak terlalu pelit, Pak. Awalladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, kalau memberi sedekah, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Jangan kau jadikan tanganmu itu maglulah, tertutup gini, Pak. Apa nih gini nih bahasa Sundanya? Bukan, koret, cap jahe, mendit, buntut kasiran, merege. Unuk gini, punuk di punuk. Tapi kata Allah, wala tabsutha, jangan kau buka selebar-lebarnya. Kullal basti, selebar-lebarnya. Wala tabsutha kullal basti. Kalau kalian lakukan itu, fataqauda, kamu bakal duduk dalam hidupmu keseharianmu malumam mahsuro, terhina dan menyesali. Tiap hari teh hina dan sesel. Jadi beak wae. Segala baya boga tapi gering, Pak, coba. Kuduna ka dokter ya henteu. Coba. Unggal poe teh makannya teh nganjeng asin. Asinnya teh pakai injuk deh. Pakai injuk, Pak. Pak DKM tahu nggak pakai injuk, Pak? Di lembur dulu, Pak DKM dari mana asalnya, Pak? Oh, dari Jawa. Itu teh kalau pengen kaya, Pak, dulu mah tuh, Pak, ikan asin, peda, pakai injuk di atas teh. Anu dicocol teh injukna. Jadi peda hiji teh seminggu. Atuh boleh jadi hipertensi atuh. Sampai ada yang peda nanti digantung, Pak. Lamun rek ngahuap ningali peda. Kacida eta mah moal eta mah wadul, Pak, wadul. Kalau yang peda pakai apa? Pakai injuk eta mah nyata, ada nyata. Ada. Dulu sekarang enggak ada. Sekarang enggak ada.
dulu. Nah, hidup tengah-tengah ini Pak, yang luar biasa Pak. Yang tengah-tengah antara itu. Ingat ayatnya terakhirnya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu meluaskan ar-rizqa, yabsutur rizqa, meluaskan rezeki sehingga diberi banyak, liman yasha, kepada orang yang dikehendaki, yang Allah pastikan mampu menanggungnya. Wa yaqdir, dan Allah membatasi rezeki bagi seseorang yang Allah kehendaki, yang memang dia tidak mampu kalau diberi banyak. Itulah kehendak Allah yang terbaik. Sifat Allah luar biasa, hakim, bijaksana. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah pasti adalah dia bi ibadihi, terhadap hambanya, khabiran, maha tahu, basiran, maha melihat. Cukup ayat-ayat ini membuat kita harus hidup sederhana. Sehingga apa? Sehingga Allah mencintai kita dan manusia pun mencintai kita. Jangan minta sama orang, jangan mintalah kepada Allah. Nanti orang itu didatangkan oleh Allah kepada kita. Kalau kerjaan meminta-minta, orang itu menghinakan diri di hadapan orang lain dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meminta-minta, mintalah hanya kepada Allah. Dan berilah sesuatu kepada orang yang butuhkan sebelum dia meminta. Itu orang paling baik. Orang zuhud adalah kalau dia punya, kalau kira-kira orang itu butuh, jangan sampai dia menadahkan tangan meminta. Berikan sebelum dia meminta. Itu dahsyat. Karena kita artinya dicintai Allah. Dan kita mencintai Allah, dan insya Allah kita mendapat cinta Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu saja udah lewat Pak. Jadi 1 jam kurang 5 menit, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ayat-ayat ini yang sudah kita bahas, ini bagian dari pengajian, menjadi amal kita dalam bentuk sikap kita. Nggak ada yang ditanya ya Pak ya? Opini masih ada? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahlil ilmi wal mursyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, rabbi tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.